Mengetahui Ruth adalah salah satu polisi yang dicurigai komplotannya Siaha, Suam sontak melampiaskan kekesalahannya, melempar semua bantal-bantalnya pada Bu yang malang sambil merutuki Ruth. Pura-pura baik, pura-pura tampan, tapi ternyata penjahat. Bu sepertinya sudah tahu dan menasihati Suam untuk menerima pekerjaan itu saja. Dengan begitu dia akan bisa menyelidiki orang-orang itu. Ini kesempatan bagus. Selain itu dia bisa terbebas dari kampung kumuh ini selamanya. Dengan melakukan pekerjaan itu Suam turut membantu banyak orang juga. Tapi Suam masih saja galau. Tiba-tiba dia ditelepon kakaknya. Sepertinya ada masalah di rumah dan Suam sontak melesat pergi ke sana dan mendapati ayahnya berulah lagi. Kali ini dia bahkan datang dengan membawa wanita simpanannya dan menuntut ibu untuk memberikan KTP-nya dan menuntut uang pada Oil. Bahkan saat mereka tak ada yang menurut, dia langsung menyeret Nat pergi bersamanya. Suam sontak menghadangnya dan mengancam akan melaporkannya ke polisi kalau ayah membawa Nat pergi. Ayah mengklaim kalau dia hanya mau membawa Nat bermain di luar. Tapi tentu saja Suam tak percaya dan langsung memisahkan Nat dari ayah. Dia tidak akan membiarkan Nat pergi bersama ayah. Mereka jadi otot-ototan dan memperebutkan Nat sampai saat ayah menyadari para tetangga sedang melihat mereka. Ayah langsung berubah pikiran dan ganti menarget Suam. Dia bahkan kurang ajar mau menyentuh Suam. Terang saja Suam jadi emosi dan langsung melayangkan tinjunya. Tapi tepat saat itu juga polisi mendadak muncul dan ayah langsung berakting lebay seolah-olah dia dibully dengan kejam sama Suam. Jadilah mereka semua berakhir di kantor polisi. Tapi Suam malah disuruh membayar ganti rugi 2000 baht. Suam tidak terima, kenapa harus 2000 baht? Di drama-drama saja cuma bayar 500 baht. Ini namanya pemerasan rakyat kecil. Tapi Sersan mengingatkan Suam untuk diam saja, hukumannya bisa lebih berat kalau dia menghina polisi. Letnan menegaskan bahwa sekarang aturannya sudah berubah dan jumlah kompensasinya tergantung situasi. Suam jelas tidak terima dituduh seperti itu. Ayahnya yang duluan yang melecehkannya. Ayah langsung menyangkal dengan muka sok melas bin lebay dan mengklaim kalau dia hanya menyapa Suam selayaknya ayah menyapa anaknya. Bagaimana bisa Suam menganggapnya begitu? Suam bahkan tega menunjuknya sakit banget. Suam jelas kesal dan hampir saja melabrak ayah tentang apa yang ayah lakukan pada Nat. Tapi bahkan sebelum dia sempat mengucap apapun, ibu malah mencegahnya dan lagi-lagi membela ayah dan menyuruh Suam untuk bayar saja kompensasinya. Ruth melihat hal itu dari luar dan langsung memanggil Sersan ke ruangannya untuk dia bertanya tentang itu. Siapa pria itu dan apa sebenarnya yang terjadi? Sersan melapor bahwa pria itu adalah ayahnya Suam. Tapi Sersan juga kurang jelas masalahnya apa. Dia hanya tahu bahwa Suam tidak menerima ayahnya mau membawa keponakannya dan Suam jadi menyerang ayahnya gara-gara itu. Tapi sayangnya Sersan tidak tahu. Oh ya, mungkin Inspektur Padat tahu soalnya Suam membawa keponakannya menemui Padat kemarin. Setelah itu Suam termenung sedih menatap struk ATM-nya yang dia gunakan untuk membayar kompensasi barusan. Ruth mendadak muncul, dia sudah mendengar semuanya dari Padat dan dia juga sudah bertemu dengan keponakannya Suam. Tapi dia malah tidak percaya kalau ayah Suam menyewakan cucunya pada orang untuk mengemis. Sebagian besar anak-anak Thailand mengemis dengan sukarela karena berbagai macam alasan. Karena keluarga yang tidak harmonis atau bahkan karena hal sepele. Rumah panas misalnya, mereka ingin ngadem di AC Mall. Anak-anak itu jadi kecanduan mengemis untuk mendapatkan uang dari orang-orang yang mengasihani mereka. Suam sebaiknya memperbaiki dan menjaga keponakannya dengan baik. Mungkin anak itu tidak betah di rumah gara-gara kakeknya dan bibinya selalu bertengkar setiap hari. Suam tidak percaya mendengarnya, jadi maksud Ruth Nat mengemis di jalan adalah salahnya. Baiklah, mungkin Ruth benar, orang miskin memang selalu salah. Bersalah karena tidak bisa melakukan apapun yang tidak bisa tidur saling berpelukan seperti orang kaya. Ruth menenangkan Suam dan dengarkan dia dulu, tapi Suam tidak mau dengar. Sudah cukup dia mendengarkan orang seperti Ruth. Uang untuk kuliah pun dia tidak punya, dia bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk keponakannya yang mengemis di jembatan. Datang ke kantor polisi, tapi polisi malah bilang kalau ini salahnya. Jika ada polisi dan dia tidak bisa meminta tolong, lalu buat apa negara butuh ke polisi? Kesal Suam lalu pergi. Masalah barusan membuat Suam langsung mendatangi Tuan untuk mengisyaratkan keputusannya. Akhirnya dia mau juga menerima tugas ini. Dia akan bekerja pada Tuan dan menjadi mata-matanya.
Tak lama kemudian, Suam pulang dengan membawa seamplop uang untuk biaya kuliahnya dan juga ponsel baru dari Tuan. Itu ponsel mahal, jadi kalau ada orang tanya dari mana Suam mendapatkannya, Tuan menyuruhnya untuk bilang bahwa dia menang undian tutup botol minuman ringan. Kebetulan memang perusahaan minuman itu belakangan ini lagi bagi-bagi hadiah. Yang harus Suam lakukan hanyalah melakukan kegiatannya sehari-hari. Kuliah, mengumpulkan lotre, pokoknya dia hidup normal saja seperti biasanya sambil merekrut lebih banyak orang dari pabriknya Siaha untuk menjadi pelanggan lotrenya. Keamanan pabrik sangat ketat, tak ada lagi yang bisa masuk ke sana. Tapi ingat, Suam tetap harus menjaga keselamatannya. Dia tidak boleh mengambil resiko. Satu lagi, Suam juga harus mengawasi si wakil baru itu. Bukankah Suam dekat dengannya? Suam langsung malah mau muntah mendengarnya. Dekat apaan? Kalau kalian tidak dekat, maka kau harus mendekatinya karena ini adalah misi pertama Suam. Itulah perintah Tuan. Maka keesokan harinya, Suam pun mulai melaksanakan misinya dan membuntuti Ruth secara diam-diam kemanapun dia pergi. Tapi, kayaknya Ruth sadar kalau dia sedang dibuntuti. Saat Ruth kembali ke kantor polisi, Wai mendadak muncul lagi di hadapannya dan dengan senang hati menawarkan diri untuk ditangkap sama Ruth. Di tempat lain, para warga desa sedang antri untuk menerima sumbangan sembako dari Siaha. Tampak jelas itu sangat dihormati para penduduk desa. Hanya Suam seorang yang terpantau dengan tak suka. Dia bahkan sinis menghina semua orang itu kayak pengemis. Tapi dia malah mendapati ibunya juga ikut antri. Parahnya lagi, ibunya bahkan berusaha menyuruh Suam untuk ikut antri juga biar mereka dapat 2 sembako. Suam jelas tidak mau dan langsung memprotes ibu sepanjang jalan pulang. Ngapain sih ibu mengambil sembako itu? Ibu tidak mengerti apa salahnya. Siaha memberi ini pada mereka, kenapa juga mereka tidak boleh mengambilnya? Karena dia orang jahat. Kembalikan padanya, Bu. Ibu tak percaya bagaimana dia tahu kalau Siaha itu orang jahat. Gak usah sok tahu, mending Suam cari saja suami kaya raya yang bisa mengurus mereka biar ibu tidak perlu lagi minta-minta sama Siaha. Lihatlah tetangga mereka, si tetangganya itu menggadaikan rumahnya dan mendapatkan banyak uang untuk ibunya. Suam tak setuju jangan menggadaikan rumah ini pada Siaha. Pokoknya tidak boleh. Tapi ibu tak peduli dan langsung pergi. Tahu, Suam stres. Di sisi lain, Dred sedang mengajari putrinya main golf. Tapi tak peduli berapa kali dia berusaha, dia tetap saja gagal. Untung saja dia cepat terselamatkan berkat kedatangan Ruth. Dia tidak mau main lagi, dia capek, tangannya sakit. Dirk penasaran apakah Ruth sudah bertemu dengan Sue. Dia sontak penasaran kenapa Ruth menemui Sue, tapi kedua pria itu malah kompak mengusirnya dan mendadak menjawab. Dia terpaksa menurut, tapi ingat dia hanya akan mengikhlaskan posisi istri Ruth pada Neung tidak. Dirk ingin tahu bagaimana perkembangan Siaha. Sepertinya belakangan ini dia diam saja. Canggung, Ruth meyakinkan Dirk bahwa dia akan menanyakannya pada Sue nanti. Dirk merasa Sue itu cocok juga untuk Ruth. Tapi apa boleh buat, dia sudah menetapkan Neung tidak untuk jadi istrinya Ruth. Neung tidak itu adiknya Ai kan? Apa mereka sudah saling mengenal? Ruth mengaku bertemu Neung pertama kali saat dia mengajak Neung mengunjungi Amerika dan kedua kalinya saat hiburan di Korea. Neung sangat manis, tapi saat Dirk bertanya apakah itu artinya Neung cukup baik atau tidak untuknya, Ruth ragu dan tak bisa menjawabnya. Setelah itu, Suam lagi-lagi menunggu depan kantor polisi untuk membuntuti Ruth. Tapi saat dia melihat Ruth keluar ke jalan raya, Suam tiba-tiba melihat sebuah mobil melaju tepat ke arah Ruth. Seketika itu pula Suam menyadarinya. Ruth memakai baju yang sama dengan yang dia lihat dalam penglihatannya waktu itu. Berarti sekaranglah kecelakaannya Ruth. Suam sontak lari menyelamatkannya dan menarik Ruth hingga mereka berdua sama-sama terjatuh. Semua orang di sekitar TKP sontak cemas. Para ibu-ibu memberitahu polisi yang lain bahwa barusan ada mobil yang mau menabrak Ruth. Untung Suam menyelamatkannya. Susan tanya apakah dia mau ke rumah sakit. Ruth menolak, dia baik-baik saja, tapi yang dia maksud Susan bukan dia melainkan Suam yang sikunya terluka cukup parah. Kaget melihatnya, Ruth malah langsung menyeret Suam dan memborgolnya dengan kasar ke dalam mobilnya, bahkan memborgol Suam. Terang saja Suam langsung heboh merutuki Ruth. Kalau tahu begini, mending dia biarin saja Ruth mati diterbak tadi. Air susu dibalas air tuba. Kun, diamlah. Ada hal yang harus ku selesaikan denganmu, bentak Ruth.
Bisa kan diselesaikan dengan baik-baik, kenapa kau harus memborgolku? Au, keluh Suam. Suam berusaha meniup-niup lukanya, tapi Ruth melarangnya, takut lukanya malah kena infeksi. Tapi kejadian barusan benar-benar mempengaruhi Ruth sampai-sampai tangannya gemetar memegang kemudi. Karena itu konten membuatnya mengingat kembali kecelakaan kedua orang tuanya dulu. Suam heran melihatnya melamun dengan tangan gemetar. Apa Ruth baik-baik saja? Ruth tersadar seketika dan buru-buru menguasai diri. Di sisi lain, Nung tidak akhirnya kembali dan tempat pertama yang ditujunya adalah showroom mobil. Bukan untuk membeli mobil, melainkan untuk mengambil mobil. Si pegawai toko pasti bingung mendengarnya. Tapi atasannya mengenali Nung tidak dan mengingatkan Nung bahwa ayahnya Nung sudah mengirim mobil ke bandara untuk Nung. Aku tahu tapi aku tidak suka, ujar Nung. Dia lalu melihat-lihat pilihan mobil lainnya, tapi sepertinya tidak ada yang disukainya. Dan dia ternyata penggila Korea sampai-sampai saat dia menelpon Da, dia memanggil Da dengan sebutan Oni dan kakaknya sebagai Opa. Dia sudah menerima informasi alamat barunya Ruth dari Da dan mengabarkan kalau dia mau pergi ke rumah Ruth sekarang. Di sisi lain, bukannya membawa Suam ke rumah sakit, Ruth malah membawa Suam pulang ke rumahnya dan membanting Suam ke sofa. Suam sontak mau protes. Saat tiba-tiba saja Terak muncul menghadangnya dengan ekspresi menakutkan. Siapa kau? Apa yang kau lakukan padaku? Aku bawa obat untuk membersihkan lukamu. Ruth bilang padaku kalau kau terluka. Sini biar aku lihat lukamu. Ya ampun, besar banget lukanya. Sini luka sebesar ini kalau tidak segera dibersihkan bisa jadi tetanus. Kau benar Terak, kulit cewek ini tebal, ucap Ruth. Hei Kun, bicaralah baik-baik. Tunggu dulu, kamu manggil Pi Inip apa barusan? Tolong bersihkan lukanya Terak. Suam sok Ruth memanggil Pi Inip Terak, yang artinya sayang. Suam sontak ngeri mengira mereka berdua jeruk makan jeruk. Terak buru-buru menjelaskan sebelum pikiran Suam terlalu jauh, ini sama sekali tidak seperti yang Suam pikirkan. Dia adalah pembantunya Ruth. Namanya Su Terak, orang macam apa yang namanya Su Terak? Kau sendiri orang macam apa yang namanya Suam? Balas Ruth. Suam artinya toilet. Ah, namanya Suam, heran Terak. Ujung-ujungnya kedua orang itu malah saling meledek nama masing-masing sampai Ruth harus membentak Terak untuk segera mengobati lukanya Suam. Setelah Terak selesai mengobatinya, Suam berniat mau kabur lagi, tapi Ruth dengan cepat mencegahnya dan tanya kenapa beberapa hari ini Suam membututinya. Suam ragu menyangkal. Ruth sudah gila apa? Buat apa dia membututi Ruth? Kau kangen aku ya? Enak aja, siapa juga yang membututi Ruth? Suam masih kesal sama Ruth gara-gara Ruth yang malah menyalahkannya dan menuduhnya sebagai penyebab keponakannya mengemis, dan sekarang Ruth bahkan tidak minta maaf padanya. Ruth bersikeras kenapa Suam membututinya. Atau jangan-jangan kau itu orang gila ya? Kau membawaku ke rumah, bukankah kau jauh lebih gila? Aku mau pulang. Tapi Ruth menolak melepaskannya dan langsung membantingnya kembali ke sofa, dan jadilah mereka bertengkar dengan seru dan lucu. Di luar, Padat mau keluar rumah bersamaan dengan Nung yang berhenti di sana dengan kebingungan mencari alamatnya Ruth. Padat langsung mengenalinya, dia gadis yang dulu datang ke kantor polisi dan mengajak Suam tinggal di rumahnya. Nung fokus banget mencari alamatnya Ruth sampai-sampai dia tidak menyadari Padat yang ada di hadapannya dan santai saja mondar-mandir kebingungan. Tapi akhirnya dia menemukan juga dan langsung menyapa Ruth dengan sapaan ala-ala Korea. Tapi dia malah kaget melihat Ruth sedang menyiksa Suam. Suam langsung senang melihat Nung lagi, tapi Nung tampak jelas tak senang. Kayaknya dia sudah diprovokasi sama Da. Dan jelas saja apa yang dilihatnya itu membuatnya cemburu. Bahkan saat Suam memanggilnya dengan namanya, Nung dengan ketus menyuruh Suam untuk memanggilnya sebagai Kun Neung. Dia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Suam untuk berbicara dan menegaskan pada Ruth bahwa dia tidak senang melihat Ruth dekat dengan wanita lain, apalagi sama cewek ini. Kenapa juga kau tidak senang, ketus Ruth. Nung menuduh Suam mengambil uang dari rumahnya karena Suam merayu Ai. Bahkan ibunya selalu memberinya bantuan.
Sebenarnya ibunya hanyalah pura-pura tak tahu sampai Nung harus melanjutkan studi ke luar negeri, dan karena PI mau menikah, jadi ibunya mengusir Suam dari rumah. Suam berusaha mendekatinya, tapi Nung langsung menjauh seolah-olah dia makhluk yang menjijikan. Suam berusaha meyakinkan Nung kalau dia tidak pernah merayu Ai. Dia menyayangi mereka berdua dan tidak akan pernah lupa bantuan mereka padanya. Tapi Nung tak mau dengar dan terus memprovokasi Ruth. Apa Ruth masih mau berhubungan dengan wanita ini? Ruth benar-benar bingung sekarang. Lalu tiba-tiba Padat muncul menyela mereka dan dengan kesal menyuruh si pemilik mobil putih untuk segera memindahkan mobilnya karena mobil itu diparkir di depan rumahnya dan menghalangi jalannya. Nung malah cuek, belum selesai memprovokasi Ruth. Kau ingin aku membocorkan ban atau mengunci bannya? Ancam Padat. Apa kau pelaku kejahatan sosial? Aku sedang bersama polisi sekarang, ucap Nung. Aku juga polisi, jawab Padat. Ruth menyuruh Nung untuk memindahkan mobilnya, tapi Nung masih saja ngotot tak percaya Padat. Dia beneran polisi, apa pangkatnya? Sersan. Inspektur, jawab semua orang kompak. Nung kaget, yang benar, habis sudah kesabaran Padat. Dia langsung saja menyeret paksa Nung. Suam mau memanfaatkan kesempatan untuk keluar, tapi Ruth tiba-tiba saja menyeretnya paksa ke arah lain. Terak benar-benar bingung dengan segala adegan majang yang dia saksikan barusan. Apa hari ini hari nasional Jambeikrak? Kenapa hari ini semua orang menyeret, menampar, mencium, dan lain-lain? Sekedar info, Jambeikrak adalah lakon magjan yang pemeran utama prianya jahat sama pemeran wanita. Padat mendorong paksa Nung masuk ke mobilnya dan memaksa Nung memindahkan mobilnya. Tapi Nung malah ngotot menolak dan terus cerewet memprotes sikap Padat dan menolak diperintah. Tapi begitu Padat mengancam akan membocorkan mobilnya, Nung terpaksa mengalah dan langsung memajukan mobilnya sambil menggerutu kesal. Tapi ternyata Padat menyuruhnya mindahin mobil hanya untuk mengeluarkan sepeda motornya. Nung heran dan kesal. Kau menyuruhku pindah cuma supaya sepeda motormu bisa keluar? Apakah sudah gila? Polisi gila. Tapi tentu saja protesnya tak terdengar sama sekali dan Padat santai saja melajukan motornya dengan cuek. Parahnya lagi, saat dia ingat sama Ruth lagi, dia malah melihat mobilnya Ruth sudah pergi. Nung sontak berusaha teriak-teriak memanggil Ruth, "Opa," tapi Ruth tak peduli, malah semakin menambah kecepatan. Suam khawatir dan berusaha meminta Ruth untuk kembali, tapi Ruth tidak mempedulikannya. Dia malah heran sama Suam. Kenapa dia lunak banget sama Nung dan Ai, padahal biasanya Suam tak pernah menyerah pada siapapun. Sikap Suam inilah yang membuat dia jadi salah paham padanya. Bagaimana kau tahu dia sudah salah paham? Aku mungkin benar selingkuhannya Kun Ai. Kalau benar begitu, lalu kenapa kau membantahnya tadi? Kenapa kau bicara seolah-olah kau tidak berharga? Tanya Ruth. Orang dilevelkan punya harga juga, ketus Suam. Tapi kan kau menilai orang lain dengan uang. Kau tidak jauh berbeda dengan Kunda. Kesal tapi tak bisa mendebatnya lagi, Suam langsung pura-pura tidur. Setibanya di kos, mereka malah mendapati Bu Kos membuang semua barang-barangnya Suam ke jalan dan melabrak Suam sebagai cewek simpanan. Kosan ini tidak menerima selingkuhan suami orang kayak Suam. Nyonya pemilik gedung ini memberitahu Suam adalah anak simpanannya dan sekarang anak itu mau menikah. Jadi nyonya itu tidak ingin Suam tinggal di sini lagi. Si ibu kos semakin yakin dengan itu saat melihat Ruth, mengira Ruthlah pria itu. Suam membela diri dan meyakinkan Bu Kos kalau dia bukan wanita simpanan. Tapi Bu Kos ngotot tidak percaya dan tidak mau mendengar apapun. Prihatin, Ruth berniat membantunya dan menyuruh Suam memasukkan barang-barang itu ke mobilnya. Tapi Suam menolak. Bukankah Ruth bilang kalau dia adalah orang yang menilai orang lain dengan uang seperti adiknya? Tapi kali ini berbeda. Dia harus menilai sendiri, karena akan ada orang seperti mereka semua yang menunggu untuk menekan kepala seperti anjing di pinggir jalan. Ruth ngotot menyuruhnya masuk mobil, tapi Suam langsung menampik tangannya dan pergi dengan sakit hati. Dia berjalan kaki sendirian di tengah teriknya matahari tanpa tujuan, dan tidak sadar Ruth diam-diam membuntutinya dari belakang. Tiba-tiba ada menelponnya untuk memprotes sikapnya terhadap Nung tadi. Tapi Ruth tidak peduli, malah menyuruh Da untuk mengatakan pada Nung bahwa jika lain kali Nung mau datang ke rumah atau tidak, Nung harus bertanya dulu dan jika tidak ada urusan penting, maka dia tidak perlu datang.
Dia mengiyakannya saja, tapi dia tidak menyampaikannya pada Nung. Bahkan untuk menyenangkan Nung, dia dengan lantang berkata kalau dia akan menyampaikan maafnya Ruth pada Nung. Mengabaikannya, Ruth langsung menanyakan perbuatan dia pada Suam. Dia mengakuinya dia hanya bicara pada Ibu Ai. Dari mana Ruth tahu apa Ruth sedang bersama Suam sekarang? Kesal dan cemburu, Nung langsung pergi. Tapi mumpung Aik lagi ada di sini juga, dia sekarang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengancam Suam tepat di hadapan Aik. Bilang sama Suam bahwa ini baru permulaan. Jika Suam masih terus mengganggu orang-orangnya, maka dia akan membuat hidup Suam lebih sengsara. Di sisi lain, Suam akhirnya kembali ke rumah ibunya, berniat tinggal di sini untuk sementara waktu. Tapi malam ini Ayah ada di rumah. Oil cepat-cepat memberinya sedikit uang dan menyuruh Suam untuk mencari tempat tinggal sementara dulu. Tapi Suam menolak, dia masih punya uang kok. Kalau begitu dia memutuskan untuk menitipkan barangnya saja di sini lalu pergi ke warung tempat kerjanya. Sementara dia bekerja, Ruth ditelepon Ai yang memberitahukan bahwa Suam adalah wanita yang dijaganya. Dia beralasan itu karena Suam adalah temannya yang sejak SMP, tapi tentu saja Ruth tidak percaya hanya dengan alasan itu. Ai mendengar dari dia Suam diusir dari kosannya. Jika Ruth bersama Suam, dia percayakan Ruth menjaga Suam, tanya Ruth. Iya, jawab Ai. Tentu saja Ruth akan menjaga Suam. Dia akan menjaga Suam dengan baik. Tapi bagaimana dia akan menjaga Suam? Dia tidak akan memberitahu Ai. Ruth bahkan langsung menutup teleponnya sebelum Ai sempat mendebatnya. Dia masuk kamar saat itu dan langsung curiga. Dia menelpon siapa barusan, cewek. Ai berbohong menyangkalnya dia cuma bicara dengan pegawainya tentang urusan bisnis. Dia tidak punya wanita lain selain Da. Baiklah, Da akan percaya padanya untuk sementara waktu. Lalu Ai langsung membawa Da ke sampingnya. Sedangkan di warung, bosnya Suam sedang nonton lakon sambil ngamuk-ngamuk mengerutuki adegan lakon itu karena ceritanya tentang suami yang berselingkuh. Saking kesalnya dia sampai menasehati Suam untuk tidak percaya semua omongan pria, apalagi dengan pria yang sudah beristri. Tenanglah Jaya, itu akan cuma lakon, ucap Suam. Ya juga, ini bayaranmu hari ini, ujar bos warung. Dia bahkan menambahkan bonus karena hari ini Suam mencuci piring dengan cepat dan bagus. Suam senang, tapi pada akhirnya dia tetap bingung karena tak punya tempat tujuan. Di tengah kebingungannya mencari tempat tinggal, Suam melewati sebuah motel. Suam galau, tidak berani, dia terlalu ragu. Tapi saat dia hendak meneruskan perjalanannya, Ruth mendadak muncul di hadapannya bagai hantu. Bikin kaget aja, dia polisi hantu apa sih? Kenapa Ruth mengikutinya setiap hari? Kalau dia mengikuti seorang wanita, dia akan mengikuti wanita yang jauh lebih menarik dari Suam. Terus kenapa kau mengikutiku? Tanya Suam. Suam tidak punya tempat tinggal, sebagian disebabkan oleh keluarganya. Suam membenarkannya dan menyuruh Ruth untuk pergi. Ruth meyakinkan Suam bahwa dia tidak percaya pada Da ataupun Aik. Dia hanya ingin membantu Suam sebagai bayaran karena Suam telah menolongnya dari kecelakaan mobil. Suam tidak suka air susu dibalas air tuba, makanya Ruth melakukan ini. Sekarang Suam mengalami masalah, tentu saja Ruth harus membalasnya. Dan tak lama kemudian Suam akhirnya ikut Ruth pulang. Teret menyambutnya dengan ramah, dia bahkan sudah menyiapkan kamar tamu untuk Suam. Suam tak enak dan ingin tidur di ruang tamu saja, tapi Ruth menegaskan bahwa Suam harus tidur di kamar terkunci, soalnya dia cewek. Kenapa kau akan mendatangiku? Ucap Suam. Terang saja Ruth sontak dipukul dengan kesal, tidak menerima tuduhan seperti itu. Suam bercanda kok, dia sebenarnya merasa malu. Ini pertama kalinya dia tidur di rumah seorang pria. Tapi bagaimanapun, Kopkuna, makasih artinya. Kopkunaka, terima kasih, ucapkan dengan sopan, ralat Ruth. Sebagai informasi, Ka adalah kata akhiran yang digunakan wanita untuk membuat kalimat menjadi lebih sopan. Suam sebel mendengarnya. Kopkunaka dan bersambung. Kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.